kan katiku yang limu iku olun sempurna diawa berarti non sebenarnya tauhid kita olun le sempurna. Kalau tauhid kita olun sempurna berarti masih dikhawatirkan kita nanti tatkala nyawa berpulang menempuh sakratul maut itu perjuangan yang sangat borek, kadang-kadang di situ kita akan tagalicik. Maka sempurnakan tauhid dari kini supaya nanti menempuh kehidupan yang kekal abadi itu diselamatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا صدق الله العظيم. Yang kita hormati dan kita muliakan pimpinan halaqah kita, guru-guru kita yang hadir, mursyid dan khalifah, niniak mama, alim ulama, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Mengawali kajian kita pada malam kini, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana syukur yang diajar di Allah kepada Nabi kita Nabi Musa alaihi salam, yaitu hati kita yang selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Takona jonan magia. Sebab nikmat itu ndak putui-putui dia di Allah ke kita. Siang, malam, pagi, petang, sadotik pun ndak lope dari karunia Allah. Maka syukur dan sebenarnya adalah ba'a katiko jantung kita lay berdetak juga, inyo selalu mengingat Allah. Maka dikatakan kita abdan syakura, hamba yang pandai berterima kasih. Mudah-mudahan Allah mudahkan pula jalan kita untuk mencapai hamba yang pandai bersyukur itu. Amin ya rabbal alamin. Sebab contoh sebenarnya Bapak dan Ibu lado le masih menggari jo jantungnya tu inya tetap terhubung kepada Allah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil lolo inya rupanya masih bersyukur jo. Hatinya ndak pernah takolok. Kemudian kita mohon pula doa dan restu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah menjadi umat yang diakui di Rasulullah mulai dari dunia sampai ke akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.
Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah, kini kita lah berada pada bulan dan kedua boleh lah di akhir tahun kita. Di sesuai je bulannya Bapak dan Ibu, kita ulang pula balik masalah huruf yang dua boleh itu. Kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah itu disebut jo kalimah tauhid. Kalau lebih bisa kita memahami dan beramal di situ, maka nanti pada ujung-ujungnya Bapak dan Ibu akan basuh bahasa antara yang mentauhidkan, yang ditauhidkan, dan kalimah tauhid menjadi cie. Nah, kini baru 3 sebutan kan? Kalimat tauhid, yang mentauhidkan, yang ditauhidkan. Kalau masih 3 berarti ulun tauhid nah mulai. Nah, maka cara menyatukan yang 3 itu sehingga betul-betul bertauhid, akulah nan kita bahas pada malam kini. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati dan pikiran kita, berwasilah kita baca Al-Fatihah agak sekali seorang. Semoga bacaan itu pun disampaikan di Allah kepada kedua orang tua kita, keluarga, guru-guru, kawan-kawan kita, wabil khusus Bapak dan Ibu, kepada dosanak kita yang sedang diuji oleh Allah dengan musibah, baik yang di Aceh, yang di Medan, apalagi yang dekat kita Sumatera Barat. Mudah-mudahan segala yang kehilangan itu diganti oleh Allah dengan karunia-Nya yang lebih baik. Baik kehilangan ratu bondo maupun kehilangan jiwa. Nah, sodona masih selamat, dia keimanan yang kokoh, dan diagia pula oleh Allah kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian itu. Illa hadratin nabiyana Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala hazin ya sayulillahi lahum wa lahumul fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah, sifatullah, zatullah, wujudullah, Muhammad Rasulillah. Sirullah, sifatullah, zatullah, wujudullah, Muhammad Rasulillah. Sirullah, sifatullah, zatullah, wujudullah, Muhammad Rasulillah. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Sebelum kita bahas tentang kalimahnya, kita coba maknai dulu tauhid itu sendiri. Kita mulai dari huruf-hurufnya.
Huruf dari tauhid itu ada 5 huruf. Nah, ada huruf ta, ada huruf waw, ada huruf ha, ada huruf iya, dan terakhir huruf dal. Tauhid. Dari memaknai huruf yang 5 ko Bapak dan Ibu, tentu dek itu posisi kita nanti. Apakah lah sempurna tauhid awak atau walun? Sebab yang dituju dalam kalimat tauhid antara yang mentauhidkan dan yang ditauhidkan, kau dapat menjadi cie. Nah, tengok cie dulu. Yang pertama ada huruf ta. Ta itu maksudnya tabaru. Tabaru itu berlepas diri. Dari malopen diri daripada sekalian yang ada kuah. Lopen diri awak kesodo dari situ. Dan di situ ketika awak melepaskan diri dari seluruh alam iko, maka tompek bagantung hanya kepada Allah. Apa yang dilopekan? Yang pertama sekali yang kita lopekan merasuh kepemilikan. Lepaskan diri kita dari rasuh kepemilikan terhadap sesuatu yang ada di alam semesta itu. Ketika kita merasa memiliki, suatu saat yang kita miliki itu hilang. Maka kita akan yurusuh bona adanya. Nan punya awak tu diambil. Baik hilangnya tu diambil di orang. Baik hilangnya tu ndak selamat inyo. Apalagi kok hilangnya tu nan punya nan pada hakikatnya nama ambil. Di sebenarnya orang yang bertauhid, yang tabaru ammadunallah, yang melepaskan diri dari sesuatu selain Allah, jo dirinya kok inyo melepaskan daripada itu. Tidak ada rasa kepemilikan sebab keseluruhannya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika awak merasa memiliki Bapak dan Ibu, di saat kepemilikan kita itu berubah, kita akan kecewa. Kita akan beribu hati. Dunia makin lama makin muda, makin canggih. Awak makin lama makin tua. Semakin banyak nan tak tolok. Semakin banyak pantangan. Nang kadi makan aja lah dulu. Kini makanan yang baru-baru banyak yang bermunculan. Nak mencuba pula. Tidak sesuai lah je kondisi awak. Tawalah dik lagai kudian aja waktu itu mulai. Lagai kudian aja weh. Kok muda aja jak siswa aja awak agak ada. Apapun nan ada kini pantangan lu nado. Tiba makanan pun banyak-banyak ragam gini tu. Dak ada dah. Kalau tak sontong taruh. Nah. Baik buatilah awak dia. Kadang-kadang cuma onden, tak apa-apa lah nama makan ni nak. Dicuba dulu dah awak tak lomak, tapi diinyo lomak. Itu seleronya. Kita tidak sesuai. Nah, apalagi yang nyatu-nyatu di tubuh kita kini kau Bapak dan Ibu. Merasa awak masih kue je baru tahu-tahu rupa awak dikembalikan pada posisi yang semula balik. Dulu loma, setelah loma, kemudian bansuan kue sampai sempurna kekuatan itu, latibonya tak puncak, ujung-ujung menurun balik.
Dulu kan ilah mah awak tidak tolok mengamangan, kan itu. Balik posisi itu balik, makin lama kekuatan itu, tenaga itu makin berkurang. Seluruhnya, maka janganlah pernah awak merasa memiliki atau bergantung kepada selain Allah. Maka orang yang bertauhid melepaskan diri dari ketergantungan kepada selain Allah. Ayo boleh di situ Allahu Somad. Tak bergantung karena lain. Sampai bergantung hanya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak dan Ibu, wafa. Wafa itu menyempurnakan. Apa yang disempurnakan? Ubudiyah kepada Allah. Di orang yang bertauhid adalah orang yang rajin beramal. Dan amalan itu makin sempurnakan. Itu orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid adalah orang yang banyak amalan dan amalan itu sempurnakan. Maka sebenarnya diajan kita kalimat tauhid di guru, diajan kalimat la ilaha illallah, apa salah satu fungsinya untuk menyempurnakan ubudiyah kita kepada Allah. Penyembahan kita kepada Allah. Ibadah untuk menyempurnakan ubudiyah gunanya kalimat tauhid, sebab dengan membaca kalimat tauhid itu sesuai dengan kafiat yang telah ditunjukkan di guru, kita akan bisa mencapai kekhusyukan secara zahir dan secara batin. Berarti mengamalkan la ilaha illallah sesuai dengan petunjuk yang diajarkan guru adalah dalam rangka menyempurnakan ubudiyah, mencapai tauhid. Dia menyempurnakan tanpa mempelajari kalimat la ilaha illallah, zikir itu tanpa menyentuh ke dalam hati awak, hati itu akan tetap dibelenggu, ditutupi oleh hawa dan nafsu, akan tetap ditutupi oleh gejolak keduniaan, sehingga anantakona dalam sembahyang itu tak lain adalah urusan keduniaan saja. Dilatih itu dengan kalimat tauhid, disentuh oleh hati itu dengan kalimat tauhid, sehingga setiap sentuhan itu memboroskan karek-karek yang ada di dalam. Pada akhirnya hati itu semakin borosiah, di hati yang borosiah maka muncullah rasa batuhan ketika itu. Terjadilah di situ dalam kesadaran awak, kekhusyukan itu mulai adanya dari hati. Zohirnya hati, batinnya di situ pangonah. Ba'adek raun pangonawak dalam sembahyang, tando hati olun samporono. Nah, itu kunci itu. Maraun jenya. Nah. Jadi Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah, orang yang bertauhid adalah orang yang menyempurnakan ubudiyahnya. Untuk menyempurnakan ubudiyah itu perlulah kita mencari yang sempurna pula, mencontoh kepada yang sempurna pula. Siapa yang sempurna? Yang sempurna, yang kamil mukamil itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sempurna lagi menyempurnakan. Maka warisannya itulah nan kita turut-turut. Malai yang sempurna menyempurnakan kecik Rasulullah, ada al ulama warasatul anbiya. Lainnya tinggalnya, pewarisnya. Maka kita datangi pewaris supaya kita pun dapat penyempurnaan dalam ubudiyah. Acaranya rupaiko kalimah zikir. Kalimah zikir namanya ajad. Yang ketiga Bapak dan Ibu, ta'allah wa Allah pulang.
tauhid, huruf H. Nah, hifzul amanah, mamaliaru amanah. Sana magia kita amanah Allah. Aku ya makin borik ya kok. Setiap pemberian Allah itu merupakan amanah untuk kita. Yang diagia di Allah ke kita. Diagia keluarga amanah. Diagia suami, diagia istri amanah. Diagia haroto amanah. Bahkan diagia umur yang cerdik kini diagia wak kehidupan itu juga amanah. Pokoknya lain tanamu yang diagia di Allah itu adalah amanah. Lihat do kita menerima selain dari Allah. Menerima selain dari Allah tidak ada. Berarti keseluruhan yang ada kini yang basaratojo kita kini seluruh itu adalah amanah. Maka orang yang memelihara amanah itu salah satu ciri-cirinya menggunakan amanah itu untuk beribadah atau untuk mendokek kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menggunakan amanah itu takona torisian magia. Maka dalam penggunaannya itu sesuai dengan kehendak yang magia. Dia pun saja. Dia giawa roto ba mamaliaru roto itu untuk agunonyo. Seluruh itu sebenarnya Bapak dan Ibu kendaraan bagi kita atau wasilah bagi kita untuk menyampaikan diri kita kembali pulang kepada Allah. Dia gia bona haroto jangan tambih awak kembali kepada Allah gara-gara haroto itu. Dia gia bona awak keluarga jangan sampai tambih awak di keluarga gara-gara keluarga itu tambih awak dinyo kepada Allah. Jangan. Bau sau, bau juang kita situ torai. Sehingga apapun yang diagia di Allah pada tujuannya adalah untuk kembali kepada Allah. Awak rasa-rasa kini dulu. Diagia di Allah kemampuan boleh onda rancak. Le diambil awak sembayang di onda rancak tu nak. Gimana? Jangan dah rancak le terompa gagah aja lah dibawa ke masjid. Awak sembayang Allahu Akbar ala diambil dek terompa tu. Kau pulang dek kon tale subuh aja terompa. Nah. Tuanamu tu. Maka kalau itu pemberian Allah, kalau itu amanah dari Allah, maka ambillah sebenarnya, ambillah apa yang diagia di Allah tu sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kita. Walaupun kita mampu, tapi awak sebenarnya butuh, jangan diambil. Contoh terompa tadi lah. Kemampuan awak boleh terompa dan gagah tu lain diagia di Allah. Kona-kona dulu, iyalah butuh awak je terompa yang gagah itu. Nyo butuhnya tu untuk menyempurnakan untuk menyempurnakan kembali kepada Allah. Rupanya awak lum butuh le ado je terompa nang biasa lo nang layak dipakai itu julah dibawa. Supaya apa? Supaya awak jangan diambil ini beribadah. Kau ada nak malagak pula pakai terompa gagah lah, kat terompa tu kemana dalam bayang. Nah, tapi kalau awak lah mampu, lah butuh, silakan. Kok leong mau redo tiba situ nah mahanya terompa aja kok. Tak suul ya. Dia lah, mungkin perlu dulu dek kawan. Kok leong mau aja itu jawaban dah Kau hendak agak 2 bulan, 3 bulan sudah tu tak dokek-dokek lagi ke masjid itu le. Pada apa ikion le? Hilang terompa dan situ.
mambeknya di hifzul amanah. Termasuk yang ada di dalam diri kita, pemberian Allah yang terbesar ke kita, yaitu nyau kita, hidup kita. Aku nan kita imai-imai. Kalau itu amanah, sifatnya amanah kita hanya bisa hak pakai, bukan hak milik, tapi hak pakai. Labi masuknya, labi kontraknya di dalam tubuh aku, akan kembali balik kepada nama dia. Kembali balik kepada Allah. Allah menyuruh paliaro. Berarti kalau paliaro, condoa dulu dia giah, condo itu puluh balik di balian. Mamaliaro lah namu. Andai kata dia dulu rancak kini lah rusaknya itu di balian balik disuap. Alaika mungkin Allah sudi narimu. Nah, dulu pernah kita contoh hari musim hujan pematang sawah untuk awak dak bawa pangku deh. Lalu ke sudut dapur kawan. Oh tuan-tuan solang pangku sontalah nya pematang sawah untuk alon. Biarlah tersisik di dinding tu. Nah, abang biar. Sudah dia peweloan pematang sawah aja tu. Di ogiannya balik. Itulah dan songkuin situ lihat tuan. Nombor solang cakon. Suanta tengok dia dan punya. Potang sonjonya babasu baru basongkuin. Kini balulu basongkuin. Mau kasih tuan jadi solang lihat muan. Baso solang lihat muan. Kira-kira baso tu lomak gak menerimunya tu ndak. Manusia lecondo itu. Dulu barang barosia, kini barang kumuan adalah ta'ankin balik. Mustahil. Aku dan kita kena-kena Bapak dan Ibu. Sampai bila kontraknya roh ikut di dalam tubuh awak. Entah ke 50 tahun, entah ke 60 tahun, entah 70 tahun, entah liado sebulan lain, entah ke besok pagi, dah obed awak. Entah balik dari siku beko, dijopuknya. Maka mau tak mau, setiap saat, setiap waktu mesti kita borosia-borosian toroi. Minta toroi kepada Allah supaya awak berada dalam kondisi borosia. Nah itu suatu doa kita. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Doa apa tu? Doa sudah wudu. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku orang yang selalu bertaubat. Apa taubat itu? Memborosian amanah cako. Waj'alni minal mutatahhirin. Waj'alni min ibadika sholihin. Memborosian amanah itu. Jadikan awak tori orang yang barosiah. Kami itu pinta kita kepada Allah. Dan itu pula yang dilatih ya sebenarnya Bapak dan Ibu. Dalam setiap keadaan, dalam setiap kesempatan kita berusaha beranak dalam kondisi berwudu. Kenapa demikian dilatih di surau-surau? Supaya doa itu pun kodok tabacu di awak. Jadi orang yang taubat, jadi orang yang soleh, jadi orang yang suci. Harapannya di basua yang zohir, yang batin pun disucikan. Nah, ketiga, ta, waw, ha, yang keempat huruf ya, tauhid, yakin. Apa yang kita yakini? Yanglah dijamin di Allah. Yakin-yakin jelas itu. Sebab kita bisa meyakini barang sesuatu nan olah ado. Nalah nyato. Apa nalah dijamin di Allah dalam kehidupan kita? Nalah dijamin di Allah dalam kehidupan kita adalah masalah rosoki. Yakin-yakin jelas.
Dak tergantung di usaha awak rezeki itu dah. Dak tergantung di lotih awak rezeki itu dah. Tapi rezeki itulah ditakar di Allah. Lah dicupak nih. Maka ketika kita mencari rezeki di bumi Allah itu berhasil atau tidak, orang yang bertauhid yang menyerah kepada Allah. Nang kojua punya bau sao. Lah diusahakan dengan maksimal. Sesuai hasil dengan keinginannya, tibo rasa syukur. Indak sesuai dengan keinginan, inyo pun akan merasa bersyukur. Apa sebab? Rupanya penyerahan orang yang bertauhid situ Bapak dan Ibu. Penolakan dan pemberian itu adalah karojo Allah. Tapi kuncinya yakin. Tapi kalau dari awal cako ulun yakin leh, nah tu tanda loma tauhid itu. Yakini sajalah apa yang lah dijamin di Allah. Pasti kita akan tetap diagia pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu dikhawatirkan itu adalah sesuatu yang ulun dijamin di Allah. Yang ulun dijamin di Allah. Le dijamin kita di Allah masuk surga. Kan enggak. Tak dijamin di Allah kita terhindar dalam sakratul maut. Terhindar dari sakitnya sakratul maut itu. Tidak ada jaminan. Maka carilah sesuatu yang Allah dijamin di Allah. Jangan membuat awak lalai barang yang lah dijamin kuah. Terhadap sesuatu yang Allah dijamin di Allah. Kita kan kadang-kadang tak balik pasang. Dek mencari rezeki padahal itulah dijamin di Allah. Lupa awak basoi duit ke mati. Padahal mati itu Allah nado dijamin di Allah selamat atau tidak. Maka kona-kona lah. Pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah Bapak dan Ibu. Wa'mal ma syi'ta. Fa innaka majiyun bih. Kakuklah antaga. Tapi ingat, setiap yang dikakuk itu ada balasannya. Isma syikta. Iduiklah sesuku awak. Pupualah. Fa innaka mayitun. Tapi konalah baso iduik kan mati. Ahbib ma syikta. Fa innaka mufariku. Cintoilah, cinta roto, cinta keluarga, cinta pangkat, segala macam. Cintoilah. Tapi ingat satu saat akan berpisah. Maka tonang aja lawak terhadap sesuatu yang lah dijamin di Allah. Yang lah dijamin di Allah rezeki. Yang lah dijamin di Allah kehidupan kita setelah ikul nado dijamin di Allah. Maka bausaholah mencari apa yang ulun dijamin di Allah. Nah, itu orang yang bertauhid. Nanti kok lalainya gara-gara mencari yang telah dijamin di Allah, lalai awak dinya. Tandanya tauhid awak masih lomah. Nah, itu jadi ukuran. Yang terakhir, yang kelima, huruf dal. Da'watun nafs ilallah. Badakwah awak, kasaba dakwah ka diri awak. Diajak diri awakku untuk selalu mendokek kepada Allah. Da'watun nafs. Mengajak diri awakku untuk selalu mendokek, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa suainya John yang kedua tadi itu Bapak dan Ibu.
Kalaulah diri itu kita lotaan kepada tubuh nan kasa kini kuah dari ubun-ubun sampai ujung kaki itu yang diri awak, maka ajaklah tubuh nan kasa iku untuk selalu maduk kepada Allah. Berarti mengaku aja tubuh nan kasa aku. Jam pernah inyo lengah ruku dan sujud. Jangan sekedar kewajiban saja. Masih banyak leh karajo tubuh nang kasakah untuk kembali kepada Allah. Di orang yang bertauhid amalannya itu pasti banyak. Tandonya tauhid awak tu lah makin meningkik Bapak dan Ibu. Tarasu ringan leh babuik kebaikan. Terasa ringan, lasu aja beribadah. Sebab tauhid awak lah meningkik. Nah, apulai lah sudah mengamalkan kalimat tauhid itu. Nah, kaku ibadah sunat mudah. Nah, terasa ringan. Nah, kalau yang diri itu kita letakkan di dalam tubuh nang kasakwa hati kita. Nam berdotak-dotak di dalam tu itu yang diri kita. Maka ajak pula lainnya untuk kembali kepada Allah. Baca caranya kembali, ojo cie ajonya. Itu menyebut mainge. Menyobui dulu sobui aja lah dulu namus itu. Nah, zohirnya hati batinnya pengona. Maka setelah ini sempurna dalam menyebut-menyebut, pada ujung-ujungnya muncul kepada mainge. Bonti menyobui tapi mengonanya. Kadang-kadang menyobui sambil mengona. Nah, sembaranglah. Menyebut nama, mengingat yang punya nama. Nah, itu kok jole tuh. Tapi nan mengingat yang punya nama tu sianan sebetulnya nama korojo situlai. Sebenarnya bukan di hati lo ta'ala tapi di pengona. Nam pengona tu apa? Rupanya nam pengona tu sebenarnya Bapak dan Ibu. Zohirnya disobik pengona, nam batinnya lah Muhammad itu. Nah lah situnya apa itu? Berarti lah sampai kepada hakikat. Diri nan sebenarnya diri. Itulah yang didakwah, yang diajak terus. Tapi keajaran kita tetap tabati dengan dua ko dulu. Tubuh dan hati. Itu tuh titian di kita Bapak dan Ibu. Jembatan di kita tuh. Tanpa dibuat kerojo tubuh, hatiku sulit untuk membaca nama Allah. Maka kerojo tubuh adalah titian bagi hati. Dibaca la ilaha illallah itu kerojo tubuh. Tapi itu titian untuk sampai kepada hati. Langsung saja kita ke hati bisa, tapi sulit. Perlu latihan yang khusus. Langsung aja Allah di hati sekali. Monong kemonuang juga. Nah, lambe. Perlu latihan khusus awak kalau ingin capek. Tapi dengan dimulai dari syariat, dari tukrojo tubuh yang dihantam kepada hati, nah berarti syariat dan torikat lah takakuknya. Syariat pakaian tubuh, torikat pakaian hati. Nah, la ilaha illallah yang menghunjamnya ke dalam sekali. Berarti kedua-duanya lah pakai syariat iyo, torikat iyo. Syariat jalan, torikat pun jalan. Kalau yang dua itu adalah titian, jembatan, jonjang, dikenali yang dua itu dijadikan ditempuh titian atau jembatan itu adalah untuk ditinggal. Namanya yo jembatan atau titian. Nak poi wak ke seborang tentu wak tempuh itu. Tibu di seborang jago titian jago elo.
Hendak leh. Biarlahnya situ untuk balik besok ditempuh balik. Dia titian untuk apa sebenarnya dua iko? Untuk sampai kepada hakikat yang pengona tadi. Nah, yang diri dan sebenar diri tadi. Sebab katikolah sampai kepada diri dan sebenarnya diri jago, disitulah makam hamba. Hamba siapa sih kok? Hamba Allah. Di ketika nombor korojo tubuh dan hati, kita masih jauh aja baru dari hamba Allah. Maka sampai hendaknya kepada pekerjaan nyau. Sampai pada tingkatan mengona. Sampai situ Bapak dan Ibu, disitulah yang akan basuh nanti. Tauhid itu, melepaskan diri dari selain Allah, menyempurnakan ubudiyah, memelihara amanah, yakin, mendakwah, mengajak diri untuk kembali kepada Allah. Caranya kuncinya dalam satu kalimat, la ilaha illallah. Makalah sampainya pada ranah hakikat yang ketiga tadi Bapak dan Ibu, di situ akan joleh cik-cik. Ko kalimat tauhid, iko yang mentauhidkan, iko yang ditauhidkan. Kalimat tauhid lah jale, la ilaha illallah. Yang mentauhidkan siapa? Hamba. Di mana kam hamba aja kau? Melewati tubuh dan hati. Di hakikat yang hamba itu. Kalaulah sampai di situ yang mentauhidkan adalah hamba, yang ditauhidkan adalah Allah. Maka hamba Allah itu non sebenarnya Bapak dan Ibu yang disebut tauhid. Mentauhidkan. Antara kalimat tauhid yang ditauhidkan dan yang mentauhidkan inyo jadi cie. Di mana posisi itu lah berada pada posisi nyawa tadi, tubuh dan sebenar tubuh tadi. Diri dan sebenar diri tadi. Itu dan sebenarnya sifat. Di situ posisinya nanti. Maka akan basuh andai-andai guru kita sesuai Bapak dan Ibu. Baanan sebenarnya ketika itu kalimat tauhid yang mentauhidkan dan yang ditauhidkan menjadi cie. Cie bukannya esa, duo bukannya berbilang. Hamba Allah, apakah cie hamba dengan Allah? Apakah esanya itu hamba dengan Allah? Tidak. Berbedanya itu hamba Allah. Berbedanya itu hamba tetaplah hamba dan Allah tetaplah Allah. Hamba tidak akan pernah jadi Allah, Allah pun tidak akan pernah menjadi hamba. Inyo cie, tapi bukannya esa. Disebut duo, contoh itu hamba cie Allah, inyo tidak bisa lo dibilang dah. Cie bukannya oso, duo bukannya berbilang. Hamba cie Allah cie. Tidak semuanya berpisah, itu makanya tidak bisanya berbilang. Duo bukannya berbilang. Tidak bisa dicoren antara hamba dengan Allah. Kok bacorailah hamba dengan Allah. Dibangun ke diri kita kini kok. Bacorai hamba dengan Allah. Mati wak lain. Dilopen di Allah nyawa wak kuah. Macam itu tu. Tak ada leh sangku ijo Allah. Ya mati wak lain. Innalillah lain. Maka selagi hidup kita Bapak dan Ibu, dan sebenarnya kita mesti menjadi seorang hamba Allah. Disitulah kita mulai maraso nanti.
ibadah itu semakin wafa, semakin disempurnakan. Terjadilah kehusukan itu di tubuh, di hati, dan di nyawa dalam rasul. Nah, terjadi di situ lah. Nah, jangan kita merasa puih dulu, lah bisa hatiwa menyebut nama Allah, itu tuh baru titian, itu tuh baru jembatan. Yang kan berpulang kepada Allah kan dak hati itu dah. Nya akan tetapnya tinggal. Tapi anak kembali kepada Allah, nyawa wa ruh awak. Berarti hakikat. Akulah nang kita imai-imai bapak dan ibu, hifzul amanah, peliharolah amanah dari Allah itu supaya kita bisa mentauhidkan. Ketika yang limu iku olun sempurna diawak, berarti non sebenarnya tauhid kita olun le sempurna. Kalau tauhid kita olun sempurna, berarti masih dikhawatirkan kita nanti tatkala nyawa berpulang menempuh sakratul maut itu perjuangan yang sangat borek, kadang-kadang di situ kita akan tagalicik. Maka sempurnakan tauhid dari kini supaya nanti menempuh kehidupan yang kekal abadi, kita diselamatkan. Nah, itulah harapan kita ya. Yang intinya Bapak dan Ibu, yang kita tuju baandaknya antara kalimat tauhid yang mentauhidkan dan yang ditauhidkan itu menjadi cie. Cie bukannya oso, duo bukannya berbilang. Tidak bisa dia bercobai di antara hamba dengan Allah, tapi tidak bisa dikecet ini esa. Hamba tetap hamba, Allah tetap Allah. Mudah-mudahan melalui latihan-latihan yang kita dawamkan dibukakan hijab kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Banyak maaf, wabillahi taufiq waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.